Bismillah, assalamualaikum, halo semuanya. Terima kasih masih di Fakta Sejarah. Dalam kisah Pesugihan Dewi Lanjar, ditulis oleh Luna Luminosa. Sebelum saya memulainya, saya mau menyapa dulu ada Kak Nurdin yang di Saudi Arabia. Semoga sehat selalu di sana. Dan saya juga menyapa semua teman-teman yang ada di mana saja. Semuanya tanpa terkecuali. Mari kita mulai hiburan misteri ini di channel YouTube Fakta Sejarah. Bismillah. Mas, kita belum bangun rumah tahun ini. Sri menyodorkan secangkir teh ke depan suaminya. Wajahnya terlihat gelisah. Suaranya lirih namun jelas. Pagi itu udara dingin. Angin dari arah laut Panjer menggoyangkan tirai-tirai di rumah besar mereka. Rumah megah yang berdiri di atas tanah warisan. Hasil dari kekayaan mendadak yang datang 2 tahun lalu. Edi tidak langsung menjawab. Ia hanya meraih cangkir dengan gerakan malas, lalu menyeruput perlahan. Tatapannya tertuju ke arah halaman depan yang luas. Ia duduk di kursi rotan, mengenakan kaos putih dan celana pendek, sandal jepit terselip di ujung kaki. "Mas," ulang Sri. Edi mendengus. Aku udah bilang, jangan bahas itu lagi. Udah 2 tahun kita nikmati hidup. Kamu masih aja ingat hal-hal kayak gitu. Tapi Mas janji sendiri. Mas bilang setiap tahun harus bangun rumah atau renovasi. Kalau enggak kenapa? Potong Edi, nadanya meninggi. Dulu aku percaya, tapi sekarang lihat sekeliling. Harta kita berlimpah, bisnis jalan, kontrakan penuh. Masa kamu masih percaya sama Dewi Laut? Sri menunduk. Suasana mendadak hening yang terdengar hanya suara angin laut dan gemerisik daun kelapa. Aku cuma takut, Mas. Janji itu... Sudahlah. Jangan bikin kepalaku tambah panas. Edi justru marah. Edi berdiri dan masuk ke dalam rumah, meninggalkan Sri yang mematung dengan cangkir teh yang masih mengepul. Malam itu, Sri terbangun karena mendengar suara aneh dari arah dapur. Ia membuka pintu kamar perlahan dan melangkah pelan melewati ruang tengah. Lampu dapur masih menyala redup. Sek, sek, sek. Ada suara gesekan, pelan tapi jelas. Sri menahan nafas, berjalan mendekat ke arah meja makan. Matanya membelalak. Astagfirullah, apa itu? Batin Sri dengan tubuh bergetar. Seekor ular besar melingkar di atas meja. Tubuhnya kuning, keemasan, dan licin. Dengan mata merah menyala, ular itu diam namun menatap Sri. Tak ada suara, hanya ketegangan menusuk udara. Sri tak mampu bergerak. Ia hanya bisa menatap. Tubuhnya gemetar. Jantungnya berbacu tak karuan. Perlahan, ular itu turun dari meja dan melata ke sudut dapur, menghilang di bawah lemari tua. Tuhan, apa itu? Kenapa ada ular? Sri terisak. Ia kembali ke kamar sambil menutup mulut, menahan tangis. Malam itu ia tidak tidur. Keesokan harinya, Sri mencoba bercerita pada Edi. Mas, aku lihat ular besar di dapur. Kuning, matanya merah. Dia menatapku. Edi hanya tertawa kecil sambil mengenakan kemeja. Kamu kebanyakan nonton film horor, Sri. Rumah kita ini lantainya upin, temboknya semen. Gak mungkin ada ular bisa masuk. Tapi aku lihat sendiri, Mas. Itu nyata. Aku sadar tidak mimpi. Udahlah, Sri. Nanti bikin malu kalau cerita ini sampai keluar. Rumah orang kaya kok katanya ada ular. Malu, Sri. Bentak Edi keras. Malam itu, Sri mendengar suara-suara aneh dari langit-langit.
Ada bunyi gesekan seperti kuku mencakar dinding. Kadang terdengar langkah kaki di atap. Ia mulai menaruh bawang dan garam di setiap sudut rumah. Sri bangun dengan tubuh lelah. Matanya sembab, wajahnya pucat. Akan tetapi, Edi tetap bersikeras bahwa semua itu hanya halusinasi dan stres karena terlalu banyak kerjaan di rumah. Beberapa hari sudah berlalu, Sri sedang memasak nasi ketika tubuhnya mendadak kaku. Prang! Sendok kayu di tangan Sri terlepas dan jatuh ke lantai. Ia menatap kosong ke dinding dapur. Edi yang baru masuk dari ruang tamu mendengar suara benturan. Ia berjalan ke dapur dan mendapati istrinya berdiri mematung. Wajahnya menegang, mata terbuka lebar. Sri, panggil Edi pelan. Tiba-tiba Sri berbicara, akan tetapi suaranya aneh, seperti bukan suara Sri. Kau tidak menepati janji, Edi. Edi mundur 2 langkah. Dia yakin jika itu bukan istrinya. Apa? Sudah tahun kedua, rumah belum dibangun. Janjimu kau ingkari, Edi. Janji kepada Ratu Laut tak kau tepati. Lalu tubuh Sri roboh. Brak! Mulut Sri mengeluarkan busa. Matanya terpejam rapat. Edi panik dan segera membawanya ke puskesmas. Akan tetapi hasilnya nihil. Dokter jaga hanya berkata Sri kecapean dan butuh istirahat. Keesokan harinya, Edi pergi ke rumah Mbah Tarim, dukun tua di ujung desa Panjer Laut. Mbah, tolong bantu saya. Istri saya kerasukan, Mbah. Rumah saya juga mulai aneh. Ada ular, ada suara-suara aneh. Adu Edi dengan tangan bergetar. Mbah Tarim hanya mengangguk pelan. Ia mengambil arang yang sudah berapi. Dia juga membawa kemenyan dan berjalan mengikuti Edi ke rumah. Namun, setelah sampai dan hendak melewati pagar, Mbah Tarim terhenti. Maaf, Le, aku nggak bisa masuk. Rumahmu sudah dikunci dari dalam. Ada penghalang. Ini bukan buatan manusia biasa, ujar Mbah Tarim. Maksudnya apa, Mbah? Tanya Edi heran. Kamu melanggar janji. Mereka tahu dan mereka sudah mulai menagih. Aku cuma bisa bilang, minta ampunlah sebelum semuanya terlambat. Edi hanya bisa menatap rumahnya nanar. Dadanya sesak. Malam itu, Sri tidur karena dipaksa minum obat penenang. Edi berjaga di ruang tengah. Rokok menyala satu persatu. Tepat pukul 2.45 dini hari, terdengar suara langkah dari arah kamar. Tap, tap, tap. Edi segera bangkit dan bergegas. Sri berjalan sambil tertidur. Matanya tertutup, tapi langkahnya pasti. Ia membuka pintu rumah, berjalan keluar tanpa menggunakan alas kaki. Edi menyusul dan memanggilnya, akan tetapi Sri terus berjalan menuju pantai. Langit mendung, ombak menghantam keras, pasir basah menempel di kakinya, dan di tengah laut berdiri sosok perempuan. Ia berkebaya kuning, rambutnya panjang tergerai. Tubuhnya berdiri tegak di atas ombak, seolah tak terpengaruh arus. Perempuan itu menoleh. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat. Akan tetapi, senyumnya membuat darah Edi berdesir. Wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke arah Edi. Buar! Petir menyambar. Ombak menggulung kencang. Edi bergidik ketakutan. Hari-hari terus berjalan. Sri kini tidak lagi seperti dulu. Sejak malam itu, tidur malamnya hanya berlangsung sebentar. Setiap kali ia memejamkan mata, ia selalu bermimpi berada di tengah laut. Tubuhnya mengambang, dan dari kedalaman laut itu muncul tangan yang menarik pergelangan kakinya ke dasar. Tangan perempuan berkebaya kuning. Akan tetapi, setiap kali bangun, Sri berteriak. Badannya basah oleh keringat dingin. Kadang air laut benar-benar menetes dari ujung rambutnya.
Edi semakin frustasi. Ia bingung harus berbuat apa. Ia mulai mengurung diri di rumah, jarang keluar. Di dalam rumah, suara desisan kini terdengar hampir setiap malam. Ular-ular kecil mulai muncul di kamar mandi, lemari, bahkan di tempat cuci piring. Sri mencoba membakar daun bidara dan meletakkan air garam di setiap sudut rumah, tapi semua itu tidak berhasil. Suatu pagi, ia membuka lemari dan mendapati seekor ular meringkuk di antara baju-bajunya. Ia menjerit, jatuh terduduk di lantai. Sementara itu tetangga mulai curiga. Beberapa warga desa mulai bergunjing. Ada yang mengatakan Sri diganggu makhluk halus. Ada pula yang bilang Edi melanggar perjanjian dengan penguasa laut. Kabar itu menyebar cepat. Rumah Edi kini dianggap angker. Beberapa hari kemudian, Sri kembali kerasukan. Saat sedang menanak nasi, tiba-tiba ia diam, mata mendelik, melotot, tangannya menggenggam erat sutil, lalu membantingnya ke lantai. Prang! Kau tidak menepati janji, Edi. Seru Sri, suaranya kencang, menggema, membuat bulu kuduk Edi merinding. Edi hanya bisa terpaku. Sri, sadar. Kamu kenapa, Sri? Edi memanggil nama Sri, mengguncang bahunya. Akan tetapi, Sri terus bicara. Tahun ini kau pura-pura lupa, Edi. Aku masih ingat itu, Edi. Brak! Sri pingsan, tubuhnya kaku seperti mayat. Edi kembali ke Mbah Tarim, tapi jawaban yang sama ia dapatkan. Aku tak bisa masuk rumahmu. Ada pagar dari alam lain. Kau sudah dilekati oleh tanda. Rumahmu bukan milik manusia sepenuhnya lagi. Setiap malam suara perempuan mulai terdengar dari sudut rumah. Bisikan, rintihan, tawa cekikikan. Kadang-kadang suara itu mengucapkan nama Edi berulang-ulang seperti mantra. Edi, 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 Edi. Sri mulai jalan sendiri setiap malam. Edi pernah mendapati Sri sedang duduk di teras, berbicara sendiri. Matanya menatap ke arah laut dan ia berkata, dia bilang waktumu sebentar lagi. Edi semakin ketakutan. Akan tetapi tetap saja dia tak berubah jadi putus asa. Ia mulai tidur dengan pisau di bawah bantal. Malam itu Sri kembali bangun tengah malam. Kali ini tanpa suara. Ia membuka pintu dan berjalan menuju pantai. Edi menyusul, meski tubuhnya menggigil. Udara malam sangat dingin. Awan hitam menggulung di langit laut bergemuruh, seolah murka. Sri berdiri di tepi pantai, mengenakan daster putih, matanya terpejam. Akan tetapi tubuhnya menghadap laut, seperti menunggu sesuatu. Edi memanggilnya, namun Sri tidak bergeming. Lalu dari kejauhan, sosok perempuan berkebaya kuning itu muncul kembali. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di atas gulungan ombak. Rambutnya menjuntai panjang. Selendangnya berkibar. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Wanita itu mengangkat tangan dan menunjuk lurus ke arah Edi. Buar! Petir menyambar lagi seperti beberapa saat yang lalu. Air laut naik mendadak hingga membasahi kaki mereka. Sri membuka mata perlahan dan berkata dengan suara berat, dia sudah datang untukmu. Edi bergidik. Dia langsung saja menarik tangan Sri dan membawanya pulang. Keesokan harinya, tubuh Sri lemas dan badannya panas. Mas, kita ke bidan aja ya. Aku ngerasa aneh, Mas. Bisik Sri dengan mata sembab. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk lututnya sendiri di pojok dapur. Edi yang tengah duduk di meja makan menatap istrinya dengan pandangan cemas. Hatinya kacau. Terlalu banyak kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan logika. Ular yang tiba-tiba muncul dan menghilang. Suara perempuan di malam hari. Serta kerasukan Sri yang makin sering. Baik. Besok kita ke bidan ya, jawab Edi akhirnya.
biar kamu tenang, Sri. Keesokan harinya, mereka datang ke bidan. Bidan mutmainah memeriksa Sri dengan seksama. Tensi, denyut jantung, pupil mata, dan bahkan kondisi psikisnya melalui beberapa pertanyaan standar. Semuanya tampak normal. Ibu sehat-sehat saja, Pak Edi. Cuma kayaknya Ibu Sri banyak pikiran, mungkin stres. Saya kasih vitamin aja ya. Tapi kalau makin parah, bisa ke psikolog. Edi mengangguk. Namun ia tahu ini bukan sekedar stres. Teror itu nyata. Ia menyaksikan sendiri tubuh Sri yang kaku, mata kosong, dan suara berat dari mulut istrinya, bukan halusinasi. Malam harinya, Sri kembali diam. Ia duduk di kursi goyang dekat jendela, menatap laut dari kejauhan. Mas, ucap Sri pelan. Aku gak pernah lupa, tapi dia udah lupa. Edi berdiri di ambang pintu, terdiam. Kalimat itu bukan ada bicara Sri. Matanya kosong, wajahnya pucat dan tangannya menggenggam erat kain selimut di pangkuannya. Dia yang mana, Sri? Tanya Edi, tubuhnya sudah bergetar. Sri tak menjawab. Akan tetapi, senyumnya samar-samar muncul, menyeramkan. Seolah-olah ada dua pribadi dalam tubuhnya. Edi berusaha menata semuanya seperti biasa. Ia pergi ke pasar, membeli ayam segar dan berencana makan malam bersama Sri untuk memperbaiki suasana. Akan tetapi, Sri sendiri malah tak banyak bicara. Ia hanya berdiri di dapur, menatap kompor dengan api menyala. Minyak mendidih dalam wajan besar, siap untuk menggoreng potongan ayam. Sri memegang sutil. Akan tetapi dia hanya diam, tidak mengaduk. Ia hanya menatap minyak itu dengan tatapan kosong. Edi datang membawa bumbu dari luar, lalu meletakkannya di meja. Sri, minyaknya udah panas. Ayamnya mana? Tanya Edi sibuk sendiri. Sri tak menjawab. Dia hanya mematung. Sri, panggil Edi lagi. Namun tetap saja Sri tak menjawab. Lalu tiba-tiba Sri meletakkan sutil. Ia menoleh ke arah Edi sebentar sambil menyeringai. Lalu dia seperti kehilangan kendali, berjalan pelan ke arah kompor. Sri menatap wajan, menundukkan kepala, dan menenggelamkan wajahnya ke dalam minyak panas. Blum! Sri! Jeritan Edi mengguncang malam. Ia berlari menghampiri Sri, menarik tubuh istrinya yang kini terkulai. Akan tetapi kulit wajah Sri sudah hangus. Darah bercampur minyak menetes dari dagunya. Bau daging gosong dan bau amis darah menguar. Tubuh Sri dingin tak bernyawa. Edi jatuh terduduk, memeluk tubuh istrinya yang menghitam, menjerit seperti orang gila. Tetangga berdatangan. Banyak yang menangis melihat tubuh Sri yang hangus. Akan tetapi sebagian lagi hanya berdiri di luar pagar, tak berani masuk. Malam itu, para tetua desa dan dukun kampung berkumpul. Mereka tidak bicara banyak, hanya saling pandang. Aku sudah bilang, rumah ini bukan milik manusia lagi, ucap Mbah Tarim lirih. Istrinya dijemput. Keesokan harinya, jenazah Sri hendak dimandikan. Edi duduk tak jauh dari kamar mandi tempat pemandian dilakukan. Akan tetapi beberapa ibu yang membantu keluar dengan wajah pucat. Ada sisik ular nempel di kulitnya, bisik salah satu dari mereka. Di pundaknya juga, terus di punggung. Sisik itu kayak tumbuh dari kulit, bukan cuma nempel. Beberapa langsung muntah, satu persatu mundur. Mbah Tari menolak ikut memandikan. Ia hanya berdoa dari kejauhan. Dia sudah tidak sepenuhnya manusia, ucap Mbah Tarim. Prosesi pemandian jenazah Sri dilaksanakan dengan cepat, tanpa banyak upacara. Akan tetapi saat liang lahat digali, para penggali tanah menemukan ular-ular kecil berkerumun di dasar lubang. Beberapa menggeliat,
beberapa mati, beberapa mengarah naik. Seorang pemuda langsung lompat mundur. Allahu Akbar, ini dari mana ular-ular ini? Petugas masjid yang ikut menggali langsung menutup hidung dan mundur. Baru kali ini gali kubur, isinya ular semua. Astagfirullah. Akan tetapi Edi hanya diam. Pandangannya kosong. Sejak malam Sri meninggal, ia belum tidur, belum makan. Ia hanya menatap rumahnya seakan rumah itu kini punya mata sendiri. Malamnya, Edi mencoba tidur di ruang tengah. Lampu dimatikan. Ia berbaring di sofa panjang. Namun baru 1 jam terlelap. Suara berbisik membangunkannya. Edi. Edi terkejut dan membuka mata. Ruangan gelap. Akan tetapi, bisikan itu jelas di dekat telinganya. Edi menoleh. Kosong, tak ada siapa-siapa. Edi, aku belum selesai. Keringat dingin membasahi tubuh Edi. Ia meraih senter, menyorot ke seluruh ruangan dan tak ada siapapun. Lalu dari arah dapur terdengar suara gemericik minyak. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Ia melangkah perlahan. Senter di tangan gemetar. Saat sampai di dapur, kompor menyala sendiri dan sudah ada wajan dipenuhi minyak panas, meletup-letup seperti saat Sri menggoreng. Edi mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu, dari sudut dapur muncul bayangan perempuan, rambut panjang, berkebaya kuning, berdiri membelakangi. Edi tak bisa bergerak. Perempuan itu menoleh perlahan. Wajahnya seperti Sri, tapi bukan Sri. Matanya hitam legam. Lidahnya menjulur dan ujungnya bercabang seperti ular. Aku belum selesai, Edi. Belum. Tolong, pergi sana, pergi. Lampu rumah mati seketika dan Edi menjerit sekeras-kerasnya. Setelah Sri meninggal, rumah Edi tak pernah sama lagi. Suasana rumah begitu sunyi. Edi duduk di ruang tengah. Tubuhnya membungkuk, tangan memegang kepala. Sudah berhari-hari ia tak benar-benar tidur. Lingkar hitam menghias matanya, pipinya cekung. Sementara rumah yang dulu hangat dan terang, kini jadi tempat paling dingin dan lembab yang pernah ia huni. Bau amis mulai muncul, meski rumah telah dibersihkan berkali-kali. Bukan bau amis darah biasa, tapi seperti bau bangkai ikan yang membusuk dan bercampur lumpur. Dan malam itu langkah kaki pertama terdengar. Tap, tap, tap. Suara itu pelan, tapi jelas dari atap rumah, bukan suara tikus atau kucing. Seperti langkah kaki seseorang tanpa alas kaki, lalu berhenti tepat di atas kamar Edi. Edi menatap langit-langit, tubuhnya gemetar. Siapa? Bisik Edi, meski ia tahu tak akan ada jawaban. Malam berikutnya, langkah itu kembali. Kali ini, dengan gesekan dan suara seret. Seperti sesuatu yang diseret panjang, sepanjang atap. Kadang terdengar seperti kuku mencakar genteng. Edi menyumpal telinganya, tapi suara itu menembus segalanya. Beberapa malam kemudian, dinding kamar mulai bergerak. Dinding bagian dalam rumah, terutama di dekat kamar mandi dan dapur, terlihat seperti bernafas. Bagian itu mengembang dan mengempes pelan, seperti dada seseorang yang terengah. Edi mendekat dan menyentuh dinding itu hangat, basah, seolah bukan dinding. Edi mundur menahan nafas. Gila, aku mulai gila. Kenapa aku malah halusinasi? Teriak Edi. Akan tetapi, setiap malam justru membuktikan bahwa Edi tidak gila. Suara guling terdengar dari kamar tidur utama. Kamar yang selama ini dikunci sejak Sri meninggal. Edi mendengar jelas suara itu. Dentuman kasur dipukul, suara kain bergesekan, dan suara dengkuran. Kadang terdengar suara Sri memanggil namanya. Mas Edi, Mas. Pelan dan lirih. Edi berdiri di depan kamar itu. Gagang pintu berembun.
Ia tak sanggup membuka. Kunci masih menggantung di lehernya. Tapi tangannya gemetar setiap kali hendak memutar. Kalau kamu benar-benar Sri, jangan ganggu aku, ucap Edi di depan pintu. Aku menyesal, tapi jangan tarik aku juga. Suara dari dalam kamar berhenti malam itu. Akan tetapi itu bukan akhir. Beberapa hari kemudian, malam itu saat ia sedang duduk di dapur sambil merokok, Edi melihat sesuatu merayap di langit-langit. Makhluk itu seperti manusia, tapi tubuhnya terbalik, kepala di bawah, tangan dan kaki mencengkeram langit-langit seperti cicak. Makhluk itu merangkak pelan. Kepala berputar 180 derajat menatap Edi. Wajah itu Sri. Tolong! Edi berteriak, melempar kursi. Akan tetapi makhluk itu menghilang seketika, menyatu dengan kegelapan. Di lain waktu, Edi mengungsi ke kamar tamu malam itu. Tak sanggup lagi berada di kamarnya sendiri. Akan tetapi, tidur di kamar tamu pun bukan solusi. Edi bangun tengah malam dengan rasa gatal dan perih di seluruh tubuh. Saat menyalakan lampu, tubuhnya penuh luka gigitan kecil. Banyak sekali, seperti ulat atau ular menggigit serempak. Edi membuka baju, melihat ke cermin dan ia terhenti. Pupil matanya memanjang seperti mata reptil. Irisnya berubah kuning kehijauan. Edi mundur dan menabrak meja. Mulutnya ternganga. Bukan, ini bukan aku, jerit Edi tak percaya. Akan tetapi, pantulan di cermin tetap mengikutinya. Matanya kini milik makhluk lain. Matanya kini seperti mata sosok berkebaya kuning itu. Edi menjerit. Kali ini lebih panjang, bukan karena takut, tapi karena ia tahu tubuhnya mulai diambil. Malam-malam sepi di Panjer Laut berubah menjadi malam-malam penuh teriakan. Mulanya hanya 1-2 orang yang mengeluh melihat ular muncul di kamar mandi. Namun, semakin hari semakin banyak warga yang merasakan hal serupa. Seorang ibu parubaya histeris ketika melihat seekor ular besar menggantung di tirai kamar mandinya. Seekor ular lain ditemukan melingkar di dalam kendi air wudhu di rumah warga. Bahkan beberapa warga mendapati bangkai ayam mereka habis dililit ular besar yang tak dikenali jenisnya. Suara gaduh dan jeritan menjadi biasa di malam hari. Desa Panjer Laut kini dikepung ketakutan. Pak Kades, ini bukan ular biasa. Saya lihat matanya kayak merah menyala. Pak Kades, Pak Mahfud mengusap wajahnya. Ia baru saja kembali dari rumah seorang warga yang anaknya mendadak kerasukan. Bocah laki-laki berusia 10 tahun itu tiba-tiba berteriak menggunakan bahasa yang tidak dimengerti, lalu menangis sambil menunjuk ke arah rumah Edi. Dia yang langgar janji, dia yang tinggalkan ibu dari laut, begitu katanya. Warga berkumpul malam itu di balai desa. Lampu minyak dinyalakan. Suara cicak dan desiran angin laut menjadi latar yang menakutkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sudah coba sabar, kata Pak Mahfud. Pak Kades, tapi ini sudah di luar batas. Kita harus bicara dengan Edi. Harus ada solusi. Sementara itu, Edi duduk di dalam rumahnya yang kini gelap dan penuh kelembapan. Suara bisikan tidak pernah berhenti, bahkan siang hari sekalipun. Ia mendengar nama dirinya dipanggil dari bawah lantai, dari balik tembok, dari langit-langit. Edi, janjimu Edi, Edi. Lalu pintu rumah diketuk keras. Tok 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 tok. Edi, ini aku, Pak Mahfud. Keluar, kita harus bicara. Edi membuka pintu dengan langkah lamban. Wajahnya tirus, matanya sayu. Pak Mahfud dan 2 warga lain berdiri di depan dengan wajah cemas. Kau harus bantu kami, Edi. Ini bukan lagi tentang kamu dan keluargamu. Ini soal seluruh desa. Ular di mana-mana, anak kerasukan, orang mati.
Aku nggak tahu apa-apa Pak Kades, ucap Edi pelan. Ini cuma cobaan. Mungkin karena aku lupa, tapi aku tidak pernah minta semua ini. Kalau kau tahu ini karena lupa janji, kenapa kau tak tebus kembali, ha? Bentak salah satu warga. Aku tak tahu caranya. Pak Mahfud menarik nafas dalam-dalam. Kita akan panggil Ustadz Maulana dari desa seberang. Biar beliau lihat apa yang bisa dilakukan. Edi mengangguk pelan. Ia tak punya tenaga untuk menolak. Keesokan harinya, Ustadz muda bernama Maulana datang bersama 2 santrinya. Mereka disambut oleh para warga dengan harapan tinggi. Ustadz Maulana dikenal mampu mengobati banyak gangguan gaib. Akan tetapi, sejak mendekati rumah Edi, Maulana sudah merasa ada yang tak beres. Astagfirullah, hawa rumah ini, gumamnya. Langkah Maulana terhenti tepat di ambang pintu. Ia meletakkan telapak tangannya di dinding luar, lalu memejamkan mata. Santrinya menunggu di belakang. Beberapa detik kemudian, tubuh Ustadz Maulana terguncang hebat. Dari mulutnya keluar darah segar. Ustadz Maulana terjatuh ke tanah, menjerit dan menggeliat seperti dibakar. Ini bukan rumah lagi. Ini sarang. Warga yang menyaksikan kejadian itu langsung panik. Mereka mundur. Sebagian lari, sebagian terisak. Ustadz Maulana pingsan di tempat. Tubuhnya dingin dan kaku. Pak Mahfud mengangkat tangannya. Mulai malam ini, tak ada yang boleh mendekati rumah Edi. Sementara itu, kematian misterius kembali terjadi malam itu. Seorang tetangga Edi ditemukan tak bernyawa di dalam kamarnya. Tubuhnya membiru dengan 2 bekas gigitan ular di leher. Anehnya, tak ada jejak ular di sekelilingnya. Mantri desa tak mampu menjelaskan penyebab pasti. Desa Panjer Laut kini benar-benar lumpuh oleh ketakutan. Malam-malam berlalu dengan sunyi yang mencekam. Anak-anak tidak lagi keluar rumah. Ibu-ibu membakar kemenyan dan menggantung bawang merah di tiap sudut rumah. Lelaki dewasa berjaga malam, tapi tak satu pun berani menoleh ke arah rumah Edi. Edi sendiri tidak tidur lagi. Ia duduk di ruang tengah, lampu temaram. Cermin di hadapannya ditutupi kain. Setiap kali ia melihat bayangannya sendiri, ia tahu ada sesuatu yang tinggal dalam dirinya. Setiap malam ia merasa dadanya sesak. Ia mendengar bisikan dari lantai. Tepati janji atau semua akan binasa. Edi mulai berbicara sendiri. Maaf, aku sungguh lupa. Akan tetapi suara dari lantai membalas dengan keras. Kau lupa, maka akan kuingatkan. Langit Panjer Laut berubah muram sejak sore. Awan hitam menggulung dari arah laut, membawa angin asin yang menusuk. Desa yang semula riuh dengan suara anak-anak, ayam berkokok, dan jangkrik kini sunyi mencekam. Hanya suara dedaunan bergesekan dan jeritan sesekali dari langit yang sesak. Pak Mahfud, kepala desa, berdiri di beranda rumahnya sambil menatap langit. Hujan belum turun, tapi hawa badai sudah menghantam wajahnya. Ini bukan hujan biasa, gumam Pak Mahfud. Ini pembalasan. Seperti pertanda dari langit. Tak lama kemudian hujan mengguyur deras. Angin menerpa kencang, menumbangkan pohon-pohon kecil. Atap-atap rumah bergemuruh, kilat menyambar, membelah langit Panjer. Warga panik. Mereka mulai berlarian, menyelamatkan diri ke balai desa yang dibangun lebih tinggi dari dataran biasa. Beberapa membawa barang seadanya. Sebagian lagi hanya tubuh basah dengan wajah ketakutan. Cepat, naikkan anak-anak dulu. Mana Ibu Rahmi? Itu rumahnya paling bawah. Jeritan bercampur tangis dan desahan angin. Akan tetapi yang paling menakutkan bukanlah hujan atau angin. Itu adalah suara desis yang datang dari laut. Dengar, itu apa? Tanya seorang pemuda sambil menoleh ke arah pantai. Dari kejauhan,
Lewat selah hujan yang menggila, tampak gelombang besar mendekat. Akan tetapi bukan hanya air, di antara ombak ada ribuan tubuh yang bergelombang, memanjang, melata. Ular, astagfirullah, ular semua. Ular-ular dari laut merambat masuk ke daratan. Ukurannya beragam, ada yang sekecil tali rafia, ada yang sebesar lengan manusia. Akan tetapi semuanya menuju satu tempat yang sama, yaitu ke rumah Edi. Mereka melilit pagar, merayap ke jendela, menyelinap ke selah atap. Rumah itu kini dikepung, dindingnya basah dan licin. Tapi anehnya, rumah itu tetap berdiri kokoh di tengah badai. Dari dalam, Edi merasakan semuanya. Ia mencoba membuka pintu depan, tapi tak bisa. Pintu seperti menempel. Edi mencongkelnya, menendangnya, memukulnya dengan palu, tapi tak bergeming. Jendela-jendela tak bisa dibuka. Kaca-kacanya seperti menyatu dengan tembok. Keluarin aku! Keluarin aku! Edi menjerit seperti orang gila. Nafasnya tersengal. Rumah bergetar, seakan ikut bernafas bersama ular-ular yang kini mengelilingi. Tiba-tiba, blup, lampu mati dan gelap gulita. Edi terpaku di ruang tengah. Hanya suara hujan, gelegar petir, dan langkah kaki. Tep, tep, tep. Dari ujung lorong rumah, Sri muncul. Itu bukan Sri yang dulu, tetapi rambutnya menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat kebiruan. Pakaiannya kebaya basah penuh lumpur. Di belakangnya berdiri sosok perempuan lain, tinggi, anggun, berkebaya kuning keemasan. Dewi Lanjar. Aura dingin menyebar di seluruh ruangan. Mas, bisik Sri. Suaranya berat seperti dari dasar laut. Edi mundur, matanya melebar. Maafin aku Sri. Kau buat janji di pinggir pantai. Kau semedi, minta rezeki, minta memanggilku, dan kau sudah dapat semuanya. Tapi kau lupa Edi, kau abai dengan sengaja, tak tepati janjimu. Dewi Lanjar mengangkat tangannya. Ular-ular dari atap turun perlahan, memenuhi lantai rumah. Janji itu dibayar dengan nyawa. Edi merangkak mundur. Tubuhnya basah oleh keringat dan air hujan yang masuk lewat celah genteng. Tangannya gemetar. Aku akan bangun rumah. Aku akan tepati janji. Jangan ambil aku. Dewi Lanjar tersenyum dengan senyum yang menusuk. Sudah terlambat. Dari atap, seekor ular raksasa perlahan turun. Sisiknya keemasan, matanya merah menyala, lidahnya bercabang 3. Ular itu melilit tubuh Edi. 1 putaran, keratak. 2 putaran, cerak. 3. Edi menjerit, tolong. Tulang-tulangnya remuk satu persatu. Suara retakan memenuhi ruangan. Ular itu mengangkat tubuh Edi ke atas, lalu menghantamkannya ke lantai. Priak! Darah mengucur. Rumah itu kembali tenang. Hanya suara hujan yang tersisa. Dan hanya tersisa ular-ular yang menggeliat disertai senyum Dewi Lanjar yang perlahan menghilang dalam kabut. Pagi menyingsing di desa Panjer Laut, tapi cahaya matahari terasa kelabu. Kabut tipis menyelimuti seluruh desa, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Warga masih belum berani keluar rumah. Badai semalam telah menghancurkan beberapa atap dan menumbangkan pohon. Akan tetapi bukan itu yang membuat mereka ketakutan. Itu karena kabar yang tersebar cepat dari mulut ke mulut. Mayat Edi ditemukan tapi gak utuh. Seorang pemuda bernama Samad yang pertama kali menemukannya. Aku cuma mau lihat rumah Edi dari luar, tapi pintunya kebuka. Di dalam, tepat tengah ruangan, ada tubuhnya, ucap Samad gemetar. Pak Mahfud dan beberapa warga bergegas menuju ke rumah Edi. Mereka masuk dengan hati-hati. Bau busuk menyambut mereka sejak melewati ambang pintu. Aroma darah, amis bangkai, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Tubuh Edi tergeletak di tengah ruang tamu.
pucat, dan membiru. Beberapa bagian tubuhnya remuk. Dan yang paling mengejutkan, tulang-tulang di kedua kakinya hilang, seperti dicabut. Astagfirullah, desis Pak Mahfud sambil mundur. Tak ada yang berani menyentuh jenazah itu sampai akhirnya datang beberapa warga yang nekat mengangkat tubuhnya dengan kain panjang. Mereka membawanya ke masjid untuk disolatkan. Akan tetapi sejak perjalanan ke masjid, pertanda aneh mulai muncul. Langit kembali menghitam. Ular-ular kecil tampak muncul di sepanjang jalan, merayap dari parit dan lubang-lubang kecil. Di dalam masjid saat jenazah hendak dimandikan, beberapa orang melihat sisik menempel di leher dan punggung jenazah Edi. Itu bukan luka biasa, bisik seseorang. Lalu yang paling membuat mereka terpaku adalah saat seorang lelaki tua yang hendak membantu memandikan jenazah tiba-tiba berteriak dan jatuh pingsan begitu membuka kain penutup tubuh Edi. Ketika sebelum disolatkan, aku lihat matanya terbuka sebentar. Demi Tuhan, dia melihatku. Sementara itu, makam digali di sisi timur desa, dekat hutan bambu. Namun menggali tanah bukan hal mudah di pagi itu. Tanahnya keras seperti batu. Cangkul-cangkul patah, sekop memantul. Seorang penggali berkata seolah mereka mencoba menggali batu gunung, bukan tanah sawah. Setelah berjam-jam, akhirnya yang lihat cukup dalam. Jenazah dibawa, tapi saat hendak dimasukkan, suara desis muncul dari bawah tanah. Awas! Ular-ular besar keluar dari dasar makam, satu persatu. Ada yang melilit nisan kayu, ada yang menyusuri papan kafan, ada pula yang melingkari kaki pelayat. Apa ini? Tolong! Tolong! Teriakan pecah. Orang-orang lari tunggang langgang. Ada yang digigit, seru salah satu pelayat. Darah mengucur dari kaki salah satu pelayat. Seekor ular mencengkeramnya sebelum berhasil dilepaskan. Pak Mahfud berteriak, cepat tutup makamnya, sekarang! Tanpa prosesi lengkap, warga langsung menutup liang lahat dengan tergesa. Tak ada yang berani menatap ke dalam, tak ada yang berani berdoa lama-lama. Semua hanya ingin cepat pergi. Wajah-wajah pucat memenuhi tanah lapang. Beberapa menangis, beberapa hanya diam. Matahari hampir tenggelam. Sebuah mobil tua melintasi jalan utama desa. Mobil itu berhenti di balai desa. Dari dalam keluar seorang lelaki tua berjubah putih, tongkat di tangan. Matanya tajam dan penuh wibawa. Jenggotnya panjang. Langkahnya perlahan tapi pasti. Assalamualaikum, ucap laki-laki tersebut. Pak Mahfud menyambutnya. Waalaikumsalam, Kiai. Kiai itu menatap ke arah rumah Edi yang masih tampak dari kejauhan. Aku dengar semuanya. Itu alasannya aku datang dari Gunung Wangkal. Pak Mahfud mengangguk. Kami butuh bantuan panjenengan, Kiai. Kiai itu memejamkan mata lama, lalu berkata dengan suara berat, ini bukan soal manusia biasa. Ini soal janji yang ditagih oleh alam. Dan kalau janji itu tak ditepati, maka alam akan terus menagih sampai desa ini tak menyisakan satu pun. Kiai dari Gunung Wungkal tak hanya datang untuk melihat. Ia memutuskan menetap sementara di Panjer Laut bersama 5 orang santrinya. Mereka menginap di langgar kecil di tengah desa yang selama ini jarang digunakan. Malam pertama mereka mengumandangkan azan dari 4 penjuru desa. Setiap santri membawa kitab dan media air yang sudah didoakan. Ruqyah dimulai dengan lantunan ayat-ayat suci dari masjid. Tidak ada yang lebih kuat dari kalam Allah, ucap sang kiai, tangannya menunjuk ke arah rumah Edi. Warga berkumpul setiap malam, walau dengan hati yang gemetar. Mereka menyebar ke tiap sudut desa, membacakan ayat-ayat pelindung. Sebagian di halaman masjid, sebagian di dekat makam Edi, dan sebagian lain berjaga di hutan bambu. Akan tetapi, gangguan tidak berhenti. Seorang santri bernama Syihab mendadak jatuh dan menggeliat. Suaranya berubah berat, matanya membalik ke atas. Kau bisa ambil tubuhnya, tapi jiwanya milikku. Syihab meraung sambil memukul dirinya sendiri. 3 orang menahannya.
Kiai memercikan air doa ke wajahnya dan membacakan ayat kursi hingga tubuh santri itu tenang. Kuatkan dirimu, mereka akan coba menakutimu setiap malam, kata Kiai. Beberapa hari selanjutnya, suara tangisan terdengar dari arah makam, suara perempuan. Tangisan itu merambat seperti kabut, membuat semua orang membeku. Mas, jangan tinggalkan aku. Pak Mahfud menatap Kiai. Itu suara Sri? Kiai menggeleng. Itu suara yang menirukan Sri. Pak Mahfud menganggukkan kepalanya. Ular kecil muncul di halaman langgar. Santri yang sedang mengambil wudhu melihat ular itu menyelinap. Akan tetapi saat air itu disiram, bukan air yang keluar, melainkan sisik-sisik. Jangan berhenti. Mereka sedang mencoba melemahkan kita, ucap sang Kiai. Terdengar juga suara gendeng Jawa mengalun dari arah rumah Edi. Tak ada alat musik, tak ada pemain, akan tetapi nada-nadanya menusuk hati. Beberapa warga mulai menyerah, ada yang pindah ke desa lain, ada yang jatuh sakit tanpa sebab. Namun sang Kiai tetap bertahan. Ini ujian keimanan, jangan kalah. Sementara itu, santri termuda, Fatin, kerasukan. Ia tertawa panjang, lalu berbicara dalam bahasa yang tidak dikenali. Kiai mendekat dan mengajaknya berdialog. Kau siapa? Aku yang kau abaikan. Aku dipanggil dari dasar laut. Dia tinggalkan kami setelah kami beri dia kemakmuran. Apa maumu sekarang? Tanya Kiai lagi. Biarkan kami ambil yang seharusnya milik kami, jiwa-jiwa yang terikat. Kiai menyentuhkan tangannya ke dada Fatin, lalu membaca ayat-ayat suci. Tubuh Fatin akhirnya lunglai, menangis dalam pelukan rekan-rekannya. Sebulan lebih setelah kematian Edi, ribuan ular muncul dari arah laut dan makam Edi. Akan tetapi, kali ini mereka tidak menyerang. Mereka bergerak lambat, mengelilingi masjid, hanya berputar-putar seolah menunggu. Tak satupun warga keluar rumah malam itu. Semua mengintip dari jendela, bahkan Pak Mahfud pun tak sanggup beranjak dari tempat tidurnya. Hanya Kiai dan para santri yang tetap membaca ayat-ayat Al-Quran tanpa henti. Besok adalah penentu, ujar sang Kiai. Bersiaplah. Keesokan harinya, angin lebih kuat dari malam-malam sebelumnya. Biar! Kilat menyambar lebih dekat. Langit seperti akan pecah. Akan tetapi para santri tetap di masjid. Kiai berdiri paling depan, mukanya datar, tapi matanya menyala penuh tekad. Adzan dikumandangkan setiap jam. Ayat ruqyah dilantunkan bersaut-sautan. Air yang sudah didoakan disiramkan di sepanjang jalan menuju makam Edi. Kayu garu dibakar di 4 penjuru desa. Bau wangi menyebar, bercampur dengan bau amis dari arah makam. Suara desis terdengar lagi, akan tetapi kini bukan hanya dari tanah, tapi dari udara. Suara santri bergema, mengucapkan tahlil. Tiba-tiba ular-ular muncul dari semua arah. Mereka naik ke atap rumah, melilit tiang masjid, menggeliat di halaman. Akan tetapi tak satu pun menyerang. Kiai memejamkan mata dan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, pemilik langit dan bumi, kuatkan kami, angkat kutukan ini, dan bebaskan jiwa-jiwa yang tertawan oleh perjanjian manusia. Tiba-tiba, petir menyambar tanah di dekat makam Edi. Api membumbung sebentar. Akan tetapi para santri tak berhenti membaca. Hingga adzan subuh berkumandang, tiba-tiba semua ular berhenti. Beberapa menyusup ke tanah, sebagian lain menghilang begitu saja. Bau amis perlahan lenyap. Kabut pun tersibak oleh cahaya matahari pertama. Warga keluar rumah satu persatu. Mereka menangis, bersujud dan mengucapkan syukur. Banjir laut akhirnya tenang. Selesai. Demikianlah sebuah hiburan misteri. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimak. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Luna Luminosa. Dan tentunya buat teman-teman yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa di kisah lainnya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.